iya, takdir kita Allah gak ngurusin. Satu hal yang kita sering lupa, yaitu bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan dan yang sampai detik ini Allah tidak ambil dari kehidupan kita. Sejenak kita kosongkan pikiran kita pejamkan mata, kita tarik nafas, hembuskan, kita tarik nafas 7 detik, hembuskan. Kita bermohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb, kami hari ini bermunajat kepada Engkau. Kami hari ini berhimpun untuk kembali kepadamu, kembali menjadi hamba-Mu yang penuh syukur. Ya Rabb, ampuni kami. Selama ini kami jarang mensyukuri nikmat sehat kami. Terima kasih ya Rabb atas semua cinta-Mu, kasih-Mu masih mengizinkan kami sampai detik ini memeluk putra-putri kami. Sampai detik ini kami masih bersama keluarga kami. Ya Rabb, sesungguhnya ilmu itu adalah milik-Mu. Engkau yang maha memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ya Rabb, jadikan ilmu yang kami pelajari bersama hari ini menjadikan ziyadatul khair, ziyadatul barakah. Ya Rabb, jadikanlah apa yang kami pelajari hari ini bisa menjadikan manfaat untuk dunia dan akhirat kami. Kami berlindung ya Rabb dari ilmu dan segala sesuatu yang menjauhkan kami dari-Mu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sudah mulai tenang ya Bun. Insyaallah niat kita hari ini kita satukan, kita samakan untuk bermujahadah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu menjadi ibu yang bahagia. Kita supaya semangat ya Bun, kita jarkan lagi. Kalau misalkan saya tanya, bagaimana Bunda kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Belajar lagi, belajar terus belajar. Bismillah. Bagaimana kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Belajar lagi, belajar terus belajar. Bunda-bunda semua, bunda-bunda mujahidah ya Bun ya, bunda-bunda pembelajar yang insya Allah, masya Allah kita akan mendidik putra-putri kita menjadi sosok generasi penerus bangsa yang insya Allah generasi yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita hari ini adalah menjadi ibu yang bahagia. Nah, kenapa seorang ibu itu harus bahagia Bu? Kenapa seorang ibu itu harus bahagia? Karena seorang ibu itu adalah jantungnya keluarga.
Seorang ibu itu adalah ruhnya rumah tangga. Jika baik jantungnya, baik ruhnya, maka akan baik pula rumah tangganya, akan baik pula putra putrinya. Tetapi jika jantung dan ruhnya ini rusak, ketika jantung dan ruhnya ini koyak, maka akan berantakanlah keluarganya, putra putrinya. Dan satu hal lagi yang harus kita ketahui bahwa setan itu punya proyek besar. Proyek besarnya apa? Proyek besarnya adalah untuk menjerumuskan seluruh umat manusia ke dalam neraka. Tentunya menemani siapa? Menemani setan. Setan itu nggak rela, setan itu nggak ridho kalau kita itu masuk surga. Nah, proyek besarnya setan untuk menjerumuskan umat manusia ini ke dalam neraka, tujuan yang paling utama adalah menghancurkan wanitanya, menghancurkan ibunya, dihancurkan perasaan ibunya, dihancurkan perasaan hati ibunya. Lewat apa? Lewat rasa lelah. Jadi setan itu memang senang banget bikin kita itu merasa lelah, Bu. Kalau bapak-bapak, Bu, misalkan lelah, yang dilakukan apa, Bu? Tidur. Paling buka HP, scroll ke atas ke bawah, kalau ngantuk tidur. Sepertinya kalau laki-laki itu enak banget ya, Bu ya. Healingnya itu cepat banget. Asal udah tidur, jadinya sudah hilang semua masalah-masalah hidupnya. Nah, itulah salah satu anugerah dari Allah untuk para lelaki. Karena kalau para lelaki ini yang menjadi qawwamuna 'alan nisa punya sifat yang sama dengan kita, jadi dari rumah tangga kita yang ada baperan semua, jadi kocar-kacir. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan laki-laki itu hipotalamusnya lebih luas daripada wanita. Jadi laki-laki itu dianugerahkan 9 pikiran dan 1 perasaan. Gak gampang baperan, kalau capek paling tidur. Nah, berbeda dengan kita, para ibu, para wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan kita kompleks, menciptakan kita itu dengan berbagai macam sifat-sifat yang kompleks. Kita dianugerahkan 9 perasaan dan 1 pikiran. Kenapa kita dikasih 9 perasaan dan 1 pikiran? Karena Allah pengen kita itu menjadi Raufur Rahim. Kita itu pengasih dan penyayang kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Makanya Allah menitipkan 9 perasaan dan 1 pikiran. Tetapi Masya Allah, setan itu tahu banget ranah kelemahannya wanita itu di mana. Ranah kelemahannya wanita ada di perasaannya. Jadi Masya Allah, penting sekali menjadi ibu yang bahagia. Supaya apa? Supaya generasi-generasi penerus kita itu bisa menjadi generasi yang kuat, generasi yang tangguh. Dan ternyata bahan baku ketangguhan itu adalah keimanan yang kuat. Dan keimanan yang kuat itu bisa diajarkan oleh seorang ibu yang bahagia, seorang ibu yang bersyukur, seorang ibu yang mudah sekali memberikan cinta untuk anak-anak dan suaminya, untuk keluarganya. Kembali ke proyek setan tadi, Bu. Setan itu paling senang untuk bikin wanita itu merasa lelah. Kenapa wanita itu dibikin lelah? Ketika wanita itu sudah lelah, maka akan dicabut rasa syukurnya. Setelah dicabut rasa syukurnya, maka akan dicabut rasa welas asihnya, dicabut rasa cintanya. Akhirnya apa? Akhirnya generasi yang dididiknya menjadi generasi yang tidak tangguh, menjadi generasi yang penuh luka, menjadi generasi
yang penuh sekali dengan trauma. Akhirnya apa, Bu? Generasi-generasi berikutnya akan menjadi generasi yang rusak. Maka dari itu pentingnya seorang wanita itu menjadi bahagia, seorang ibu menjadi bahagia. Siap untuk bahagia, Bu? Alhamdulillah. Bismillah. Kita bermujahadah bersama hari ini, sama-sama kita belajar bagaimana sih supaya kita bisa menjadi seorang ibu yang bahagia. Next slide. Untuk bisa menjadi bahagia, Bu, kita perlu bersyukur. Bagaimana supaya kita menjadi sesosok hambanya Allah yang mudah sekali untuk bersyukur? Kuncinya adalah yang pertama, mengenal hakikat kehidupan. Hakikat kehidupan ini kita Allah ciptakan sebagai hamba dan Allah sebagai khalik. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Masya Allah, tugasnya kita di dunia ini, kata Allah, dan aku tidak ciptakan jin dan manusia selain beribadah kepada aku. Jadi tugasnya kita ini bukan sebenarnya cuma ibadah kepada Allah. Kita menyayangi suami, menyayangi anak-anak, ibadah. Kita memberikan manfaat kepada lingkungan, kita bekerja, kita memberikan manfaat kepada orang lain, itu juga ibadah. Tugas kita cuma itu, beribadah. Nah, yang menjadikan kita sering merasa lelah adalah kita sering mengambil makomnya Allah. Kalau di sini tadi hakikat kehidupan, makomnya kita itu sebagai seorang hamba dan Allah sebagai khalik. Seorang hamba tugasnya adalah beribadah saja, berikhtiar saja. Terkadang manusia itu menjadi lelah jika pengen merubah segala sesuatu. Assalamualaikum Ibu Tri, Masya Allah, mohon izin. Merubah segala sesuatu itu pengen seperti apa yang dimau, pengen seperti apa yang diinginkan. Padahal apa, Bun? Padahal itu adalah makamnya Allah. Suami milik siapa, Bun? Allah. Anak-anak kita, putra-putri kita milik siapa, Bun? Allah. Yang bisa merubah suami, yang bisa merubah anak-anak, itu siapa? Allah sebagai sang khalik. Terkadang kita sering menjadi lelah karena kita tuh pengen ngambil makamnya Allah, mengubah segala sesuatu itu pengen sesuai sama rencananya kita, kemauannya kita. Padahal itu ranahnya Allah untuk bikin semua itu. Jadi manusia itu, Bun, terkadang jikalau sudah sampai pada satu titik takdir, yang takdir itu tidak sesuai dengan keinginannya, manusia itu pengen banget berubah satu titik itu menjadi sebuah tanda tanya besar. Why me, God? Kenapa saya, ya Allah? Kenapa harus saya yang diberikan ujian ini? Ada satu penolakan, ada satu ketidakterimaan di hati kita. Itulah yang kadang membuat kita merasa lelah, membuat kita merasa letih. Padahal kata Allah, aku lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Allah adalah sebagai khalik yang menciptakan kita, yang ngurusin semua kebutuhan kita. Tubuh kita yang lengkap Allah ciptakan ini, kita nggak tahu apa saja organ-organ di dalamnya, tapi Allah sudah ngurusin sedetail itu. Apa iya takdir kita itu Allah nggak ngurusin? Jadi Masya Allah, yang pertama yang harus kita sadari bahwa hakikat kehidupan kita itu sebagai hamba. Kita itu sebagai hamba. Semua yang kita miliki saat ini, yang dititipkan sama Allah saat ini adalah titipan. Suami milikmu ya Allah, anak milikmu ya Allah, karir
ini titipanmu ya Allah. Ilmu juga titipanmu ya Allah. Tugas kita hanyalah beribadah. Baik, selanjutnya tugas kita adalah beribadah. Kemudian yang kedua, kita sadari bahwa Allah itu sudah mengatur segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, mengatur kehidupan kita. Kehidupan kita ini dimensinya ada dua. Hanya ada dua dimensi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah kesedihan, yang kedua adalah kebahagiaan. Jadi dimensi kehidupan kita ini cuma berputar di situ saja. Hari ini Allah mungkin sedang anugerahkan kebahagiaan. Tapi kita yakini bahwa nantinya episode ini akan berganti. Akan ada masanya Allah memberikan kesedihan dalam kehidupan kita. Saat ini mungkin kita sedang diberikan Allah diuji dengan masalah. Tapi kita yakin, ya Allah, ini adalah episode dari kehidupan yang Engkau aturkan untuk kami. Saat ini kami sedang diberikan masalah, tapi kami yakin masalah ini akan berganti. Engkau akan ganti dengan kebahagiaan. Dan Masya Allah, kalau kita sudah menyadari itu, jadi episode kehidupan kita itu, dimensi kehidupannya kita hanya ada dua, yaitu kesedihan dan kebahagiaan. Mohon izin saya sapa Ibu Tri. Assalamualaikum Ibu Tri, mohon izin. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Mohon izin mungkin Ibu Tri berkenan memberikan sedikit sambutan. Sembari menunggu. Oh, mohon izin. Iya, mohon maaf saya jadi terlambat. Sebetulnya tadi sudah dihandle Mbak Oci, ya apa-apa sebetulnya ya. Terima kasih sebelumnya kepada Bunda Aziza ya. Bu Ustazah Aziza, saya sudah biasa panggilnya Bunda jadi kelupaan. Terima kasih untuk Bunda semua, ibu-ibu semua, teman-teman semua yang hari ini sudah menyempatkan hadir, sudah menyiapkan waktu, menyiapkan kesempatan yang luar biasa, pastinya meninggalkan semuanya untuk belajar di sini, untuk menyatukan hati, untuk mendapatkan kebaikan, insya Allah niatnya seperti itu. Jadi alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang sangat bersedia untuk share ilmunya ke kita. Mudah-mudahan jadi kebaikan, jadi amal ibadah, semua bisa merasakan manfaatnya yang pasti itu. Selamat datang, selamat menyimak, selamat belajar. Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan, yang pasti mudah-mudahan bisa menjadikan kita lebih baik di kemudian hari. Gitu. Jadi tujuan utama adalah sesuai dengan judul bahwa kita perlu bahagia. Jadi umumnya ibu-ibu itu bahagianya itu ketinggalan. Kenapa? Karena kita mengutamakan kebahagiaan orang-orang yang kita cintai, sampai kita nggak tahu rasanya bahagia, gitu. Benar apa benar? Iya, makanya Ustazah juga ada hadir di sini. Mudah-mudahan kita tahu kiat bagaimana membahagiakan diri kita dulu. Karena kalau secara definisi kesehatan, bahagia itu ya memang jadi kunci utama supaya sehat. Karena masalahnya saat ini adalah mau secara evidence based, secara riset atau secara kehidupan, bahwa kesehatan fisik itu bukan semuanya, tapi hanya menjadi salah satu. Artinya kebutuhan itu komprehensif,
baik fisik, mental, dan spiritual. Nah, kita eh, harapkan banget supaya kenapa kita ada di sini, supaya anak-anak kita juga bahagia, karena ibu yang bahagia bisa mendampingi anak-anak sehat. Konsepnya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ilmunya bisa terserap, bisa bermanfaat, Ustazah. Kemudian semuanya bisa bertukar doa supaya punya vibes bahagia semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya, ibu-ibu yang sudah berkontribusi, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, silahkan dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di belakang. Masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khairan katsiran kepada Ibu Tri Imawati. Masya Allah, tabarakallah. Saya senantiasa teringat setiap kali pulang ke Lampung, Bun, ketika melewati jalan yang sama di Jalan Ahmad Yani, selalu terbayang wajahnya Bun. Kenapa, Bun? Cerita sedikit ya, Bun. Masya Allah. Saya mengenal beliau itu 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu, beliau yang pertama kali memperkenalkan saya tentang hipnobirthing. Masya Allah. Jadi beliau guru saya. Masya Allah, Putri, jazakumullah khairan katsiran. 8 tahun yang lalu, Putri memperkenalkan saya tentang hipnobirthing. Bagaimana kita merelaksasi diri kita, bagaimana untuk kita meminimalisir rasa sakit, dan bagaimana kita bisa melahirkan bahagia, melahirkan dengan bahagia. Alhamdulillah, Masya Allah. Bismillah, atas izin Allah dan atas bimbingan beliau, 8 tahun yang lalu saya melahirkan anak yang kedua dengan bahagia. Masya Allah. Kala itu setengah jam masuk ruang bersalin, ananda saya lahir dengan bahagia. Dan sampai saat ini ananda saya yang kedua itu mempunyai karakteristik yang ceria. Kadang cerianya itu over, kadang cerianya over, sehingga kita sampai kewalahan nanya terus. Jadi Masya Allah, ada perbedaan yang sangat besar antara yang pertama dan yang kedua. Karena ketika yang pertama saya belum belajar, ketika yang kedua Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan Ibu Tri. Masya Allah, jazakallah khair Ibu. Dan Masya Allah, yang ketiga saya bismillah Allah izinkan kembali bertemu dengan Putri. Kala itu pandemi, putra saya yang ketiga. Ketika saya pulang ke sini, itu saya jadi ODP. Karena saat itu qadarullah Allah sedang memberikan ujian untuk kita semua, bangsa Indonesia dan dunia tentunya. Kala itu Allah sedang kasih ujian berupa satu virus COVID. Yang Masya Allah, di balik ujian besar ini Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak memberikan pelajaran tentunya. Setiap kali pulang ke Lampung, Putri, saya senantiasa terbayang. Ketika lewat di jalan yang sama, saya selalu terbayang Putri. Pada kala itu, saya lewat jalan itu dengan kondisi yang sudah basah kuyup air ketuban. Dan ketika sudah sampai di rumah sakit, saya masuk ruang isolasi. Di situ saya sendirian. Antara hidup dan mati, Putri menemani saya, mendampingi saya, terus mengafirmasi saya, Bun, sampai tengah malam, sampai mungkin beliau tidak tidur. Masya Allah. Itu satu hal yang tidak bisa saya lupakan seumur hidup saya. Masya Allah, Bun. Jazakumullah khairan katsiran. Sekali lagi saya ucapkan kepada Putri, Masya Allah, bismillah, atas izin Allah, Allah pertemukan saya dengan Ibu Pri yang luar biasa. Dan Alhamdulillah, putra saya lahir dengan selamat. Lahir dengan selamat, lahir sendiri, Bun.
Jadi tenaga medis masuk, itu putra saya sudah keluar, masya Allah. Itu dengan hipnobirthing, dengan teknik hipnobirthing yang Ibu Tri ajarkan, masya Allah. Alhamdulillah. Bismillah, mohon izin tetap semangat ya Bun. Iya, kita belajar kembali tentang dua dimensi kehidupan. Jadi itu tadi Bun, dimensi kehidupan kita itu ada kesedihan dan kebahagiaan. Terus saja episodenya itu berputar di situ-situ saja. Jadi memang rumusnya kehidupan itu seperti itu Bun. Maka Masya Allah, ketika Allah hadirkan kebahagiaan dalam kehidupan kita, kita syukuri, kita terima, dan kita tidak perlu terlalu bereuphoria dengan itu semua. Tidak perlu terlalu berlebihan dengan itu semua. Karena satu hal yang kita yakini, ini hanya sementara ya Allah. Nanti akan tiba saatnya Allah hadirkan ujian. Begitupun ketika kita dihadirkan ujian, kita sadari lagi ya Allah, ini hanya sementara. Kita juga jangan terlalu euforia dengan kesedihan itu, karena yakin pada masanya kesedihan itu akan terlewati dan Allah akan gantikan dengan anugerah yang lebih indah, yaitu kebahagiaan. Next. Kemudian bagaimana sih caranya agar bahagia, tangguh, dan tak mudah rapuh? Nah, ini. Yang pertama, kita ridho pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunci yang pertama itu adalah ridho pada ketetapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdamai dengan keadaan. Kemudian yang kedua adalah meregulasi emosi dan pemulihan jiwa. Kemudian yang ketiga adalah manajemen stres, dan yang keempat adalah terapi memaafkan. Insya Allah kita sama-sama ya Bun ya, hari ini kita akan belajar bersama untuk mewakilkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah ridho pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini definisi dari ridho adalah berdamai dengan takdir. Ridho adalah puas dengan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada definisi yang berbeda tuh antara ridho, sabar, dan menahan. Nah, yang sering kita lakukan selama ini itu adalah menahan. Betul Bun? Betul. Kita sering milih untuk jadi silent people. Mungkin mudah-mudahan selama ini ada yang memilih untuk jadi silent people. Silent people itu ketika Allah berikan masalah, ya sudahlah, diam aja. Ketika disakiti, ya sudahlah, diam aja, biar Allah yang balas. Ketika kita kecewa, ya sudahlah, diam aja. Gitu. Tanpa kita memperhatikan kesehatan jiwanya kita ketika kita memilih untuk jadi silent people. Nah, bahayanya di sini yang suka menjadi silent people itu kebanyakan adalah para ibu, para wanita. Jadi berbeda Bun, definisi dengan ridho, sabar, dan menahan. Kalau ridho itu adalah menerima, berdamai dengan takdir. Kita dikasih takdir sama Allah, baik sesuatu yang tidak kita sukai ataupun yang kita sukai. Ketika ridho, saya menerima dan saya bahagia ya dengan pengaturanmu, dengan apa yang Engkau tetapkan dalam hidup hamba. Jadi definisi ridho itu adalah menerima dan bahagia dengan pengaturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan definisi menahan itu adalah kita menerima, tapi kita nggak bahagia. Kita menerima, tapi kita menderita. Nah, saat ini Bun, kita flashback bersama. Kita lebih sering ridho, apa lebih sering sabar?
lebih sering nahan? Nah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi pahalanya double ya Bun ya. Pahala orang yang terzalimi sama pahala itu tadi tidak bikin masalah dengan orang lain. Tapi akhirnya apa Bun? Hati kita yang hancur, jiwa kita yang luka. Nah, baik. Next slide. Di sini kita belajar dulu ya Bun ya, sama-sama tentang rumus fitrahnya kehidupan. Jadi kehidupan itu Bun, memahami fitrah kehidupan, rumusnya setiap manusia yang hidup di muka bumi ini itu semua pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memang sudah Allah jelaskan, Allah tuliskan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Kita baca bersama ya Bun. Momennya hari ini adalah hari yang istimewa, hari Jumat, hari yang diijabahnya doa dan dilipat gandakan pahala kebaikan. Kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullah biqarib. Jadi ini Bun, memang Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal sebelum datang kepadamu cobaan sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Jadi kalau Allah, apa kalau kita itu masuk surganya dengan gratis aja? Enggak. Allah akan uji dulu sebagaimana orang-orang yang sebelum kita, orang-orang terdahulu. Mereka ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan, serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu akan dekat. Ya Roh, ternyata pertolongan Allah itu dekat. Masalahnya kitanya aja yang menjauh. Jadi sebenarnya Bun, Allah itu dekat. Jaraknya kita sama Allah itu adalah jarak antara dahi kita dengan sajadah kita. Seberapa seringnya kita bersujud, seberapa seringnya kita mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada satu quotes yang indah Bun, nanti boleh dijadikan story di status WA. Jadi dunia ini berat kawan, maka jangan dipikul, taruh di atas sajadah. Kata Allah itu menciptakan kita di muka bumi ini untuk beribadah aja, bukan untuk mikul dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kata Allah, dunia ini jangan dipikul, kembalikan lagi semuanya kepadaku, maka aku akan mudahkan segala urusanmu. Next. Dan yang kedua Bun, rumusnya fitrah kehidupan kita, Allah itu memberikan ujian sesuai dengan takaran. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, mau itu ujian, maupun itu kesenangan, maupun itu kesulitan, semuanya itu sesuai dengan takarannya Allah. Apa yang kita butuhkan saat ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'ala qaumil kafirin. Insyaallah ini dihafalkan ya Bun.
Jadi ada tips dari guru kita Ustaz Adi Hidayat. Beliau kasih rahasia. Jadi barang siapa yang ingin doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 2 surat yang mempercepat pengabulan doa. Yang pertama adalah Al-Fatihah. Yang kedua adalah Al-Baqarah. Nah, karena Al-Baqarah ini panjang, diambil 3 ayat terakhir. Ya, ini adalah ayat terakhirnya 286. Jadi kalau kita berdoa, kita awali dengan istighfar, kita bersihkan hati kita, kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Setelah itu kita baca Al-Fatihah, kita baca 3 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah. Kemudian kita ucapkan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Insya Allah jika kita bersungguh-sungguh, maka Allah akan kabulkan keinginan kita. Baik, kembali ke ayat 286. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, dan maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Masya Allah. Jadi sebenarnya doa ini lengkap ya dunia. Doa ini mencakup kebutuhan kita di dunia dan di akhirat. Insya Allah kita doakan sama-sama ya Bunda mulai hari ini. Masya Allah. Jadi ini ujian sesuai dengan takaran. Mohon izin sedikit bercerita tentang satu case. Ada klien yang datang kepada kami. Waktu itu beliau datang dengan keadaan yang cukup parah. Saat itu beliau ingin bunuh diri. Beliau menceritakan kepada kami bahwa beliau putus asa ingin mengakhiri hidupnya. Ternyata apa penyebabnya? Penyebabnya adalah merasa gagal sebagai seorang ibu. Masya Allah. Perasaan gagal menjadi seorang ibu karena merasa sering sekali menzalimi anak, sering sekali karena emosi dan luka batin yang kadang-kadang itu tidak bisa terkontrol, akhirnya membuat sang anak menjadi terluka, dilempar. Kemudian ada satu klien kami yang beliau bercerita pernah membekap bayinya yang belum berusia genap 6 bulan. Dan alhamdulillah, bismillah, saat itu suami beliau menyadarkan. Kadang itu tadi Bu, syaitan itu yuwaswisu ringas. Ketika wanita itu sudah merasa lelah, maka itu adalah jalan besar maksudnya syaitan untuk menguasai diri kita, menguasai pikiran kita, menguasai emosi kita. Terkadang seorang ibu bisa melakukan sesuatu yang di luar kendalinya. Jadi kita berhati-hati ya Bu ya. Kita sering bermuhasabah. Jadi Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada para sahabat, kepada kita, kalau kita mau tidur, sering kita muhasabah. Kita buang sampah batin kita ikhlaskan setiap orang yang menyakiti kita pada hari itu, dan kita doakan kebaikan. Maka ternyata itu bisa menjadi obat yang mujarab untuk membentengi kita dari yuwaswisu-wisudunasnya syaitan. Masya Allah. Jadi kembali ke case yang pertama tadi, seorang ibu yang beliau ingin bunuh diri.
Sebabnya adalah merasa gagal sebagai seorang ibu karena sering bertindak kasar kepada anaknya. Merasa sebagai ibu yang tidak berguna. Nah, Masya Allah, satu hal yang harus kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di ayat 286 memberikan sesuatu itu sesuai takarannya. Jadi tidak ada yang namanya seorang ibu yang gagal. Gak ada seorang ibu itu yang gagal. Karena apa, Bun? Karena kalau menurut Allah itu kita gagal, menurut Allah itu kita nggak pantas, kita nggak akan dikasih anak sama Allah. Kita nggak akan dititipi amanah seorang anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah mempercayakan kepada kita, Allah sudah percaya bahwa kita mampu menjadi seorang ibu, menjadi seorang ibu madrasatul ula, maka Allah titipkan seorang anak kepada kita. Jadi tidak ada, Bu, ceritanya yang namanya seorang ibu itu gagal. Kita merasa insecure, saya udah gagal jadi seorang ibu, saya gagal mendidik seorang ibu. Jangan. Artinya apa? Artinya kita gak percaya bahwa Allah itu sudah percaya sama kita. Kita bisa melakukannya, kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita. Jadi, Bun, tidak ada yang namanya seorang ibu yang gagal. Yang ada adalah seorang ibu yang perlu untuk terus belajar. Seperti jargon kita ya, Bun, belajar lagi, belajar terus belajar. Kenapa, Bun? Karena kita yang menjadi tiangnya negara. Kenapa wanita itu harus belajar? Karena dari rahimnya akan lahir para pembangun peradaban. Dan semoga dari rahim-rahim kita nanti akan terlahir seorang pembangun peradaban yang akan membawa perubahan yang lebih baik untuk bangsa ini. Amin amin ya rabbal alamin. Next. Kemudian, Bun, memahami fitrah kehidupan yang ketiga. Kunci kehidupan dan cara meningkat ujian. Ternyata, Masya Allah, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah itu hadirkan ujian untuk supaya kita bisa mengkonversi ujian itu menjadi amal. Dalam Quran surat Al-Mulk, kita semua sudah hafal insyaallah ya, Bun. Ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Masya Allah. Jadi, Bun, Allah itu hadirkan ujian. Ternyata Allah itu pengen kita mendapatkan makom pahala yang tertinggi. Apa, Bun? Makom pahala yang tertinggi adalah pahala sabar, pahala ridho. Jadi itu, Bun, kita tidak akan mendapatkan predikat sabar kalau kita belum pernah mendapatkan ujian. Betul? Kalau guru kita dulu ketika kita masih sekolah ya, Bun, suka bilang gini, harap tenang, ada ujian. Ada tulisan yang punya kalau kita lagi ujian, harap tenang, ada ujian. Kemudian yang sudah selesai boleh pulang. Nah, ternyata, Bun, filosofinya itu dalam. Sejatinya dunia ini, kehidupan kita ini adalah sekolah yang terlama dan terpanjang. Kehidupan kita ini adalah kelas kita, adalah sekolahnya kita. Selama kita hidup, selama Allah masih izinkan kita menghirup nafas di muka bumi ini, akan selalu Allah hadirkan ujian-ujian yang silih berganti. Bisa jadi ujian berupa kenikmatan, bisa jadi ujian berupa kesulitan. Bedanya tipis, Bun. Yang membedakan apa, Bun? Terkadang kesenangan itu bisa jadi ujian,
popularitas itu bisa jadi ujian, tapi terkadang kesulitan itu bisa jadi sebuah nikmat. Yang membedakan adalah ketika hal tersebut, mau itu ujian, kesulitan ataupun itu kebahagiaan, jika sesuatu itu mendekatkan diri kita kepada Allah, itu adalah nikmat. Tetapi sebaliknya, apapun itu, mau itu kesulitan atau kebahagiaan, jika itu menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah ujian. Jadi itu yang harus kita hati-hati. Ketika mendapatkan sesuatu, apakah sesuatu itu mendekatkan diri kita kepada Allah? Jika iya, selamat, Anda mendapatkan nikmat. Tapi jika sesuatu itu menjauhkan kita dari Allah, kita harus hati-hati. Warning untuk diri kita sendiri. Ini adalah ujian. Kita mohon sama Allah untuk Allah kuatkan diri kita. Karena sejatinya kita adalah hambanya yang lemah. Manusia ini lemah, Bun. Jantung kita ini tidak bisa berdetak kalau Allah nggak izinkan. Darah kita itu nggak bisa mengalir kalau Allah nggak izinkan. Bahkan hati kita, Bun, untuk sekedar kita perkara menjaga hati, kita itu nggak mampu kalau Allah nggak izinkan kita. Maka kita sering berdoa kepada Allah, ya Muhammadul Qulub sampai qalbi ala dini. Kita mengaku kepada Allah, kita itu hambanya Allah yang lemah. Untuk sekedar urusan jaga hati aja kita itu nggak bisa kalau Allah nggak nolong kita. Maka apa yang mau kita sombongkan di dunia ini? Semuanya itu ditipu. Maka selalu kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu hal, Bun, tentang kebahagiaan. Sejatinya kebahagiaan itu kita nggak perlu kejar. Karena apa, Bun? Karena kebahagiaan itu akan hadir sendiri, akan datang dengan sendirinya jika sudah benar tujuan kita menujunya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next slide. Berdamai sama dengan menerima. Nah, yang hancur itu sebenarnya bukan diri kita, tapi mimpinya kita, keinginan-keinginan kita, yang kadang kita itu merasa itu nggak sesuai sama takdirnya sekarang. Pikirannya kita yang hancur bukannya hati, melainkan ekspektasi. Jadi, Bun, analoginya gini. Ada sebuah kapal berlayar di samudera. Nah, sebuah kapal itu nggak akan bisa tenggelam kalau dindingnya nggak bocor. Jadi analoginya kita adalah kapal tersebut. Kita itu bisa merasakan sakit, bisa merasakan luka batin, karena kita sendiri yang mengizinkan batin kita itu terluka. Kalau kita semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita besarkan ihtisab kita. Kita yakin bahwa apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik, maka kita akan senantiasa lapang dada kita. Nanti insya Allah kita bahas sedikit tentang the power of lapang dada. Dan terkadang kita itu sakit bukan karena orang lain. Hati kita itu luka bukan karena orang lain, tetapi karena lintasan-lintasan pikiran yang ada di pikiran kita, di otak kita, di mindnya kita. Jadi dalam satu hari itu ada 70.000 lintasan pikiran yang mampir ke otak kita, Bun. Tinggal kita bisa memilah-milah mana yang bermanfaat buat kita, yang bermanfaat kita ambil, yang nggak bermanfaat kita buang. Terkadang kita itu sakit bukan karena omongan orang lain. Jadi misalnya begini, Bu. Ketika kita bertemu sama teman lama, atau kita ketemu sama tetangga, kita panggil beliau nggak nengok. Kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kita? Sombong banget sih, ya ampun. Nggak mau temenan sama kita, nggak mau bergaul sama kita mah apa? Gitu ya, Bu ya. Padahal sebenarnya tetangga kita ngomong gitu nggak? Enggak.
itu adalah lintasan-lintasan pikiran kita sendiri. Bisa jadi beliau itu lagi buru-buru, bisa jadi beliau itu lagi ada urusan penting yang menyebabkan fokusnya itu terpecah belah, sehingga nggak bisa melihat kanan kiri, nggak bisa stereo depan belakang. Nah, qadarulahnya kita lewat, jadi salah paham. Jadi itu Bun, terkadang kita itu sakit karena pikirannya kita sendiri. Padahal tetangga kita nggak bilang nggak mau temenan sama kita. Kitanya yang kemudian mengatakan kepada diri kita sendiri, oh si Fulan gak suka sama saya. Jadi analoginya gini Bun, kita ice breaking sebentar ya, biar kita gak ngantuk. Jadi misalkan begini, kita coba hipnoterapi tipis-tipis, kita coba hipnosis tipis-tipis. Saat ini kawan-kawan semua, bunda-bunda semua sedang fokus mendengarkan saya. Kemudian kita pejamkan mata, kita ambil nafas 7-11 tadi. 7 detik kita tarik nafas dalam, 11 detik kita buang. Tarik nafas, buang. Kemudian saat ini di hadapan kawan-kawan semua ada sebuah jeruk nipis. Sebuah jeruk nipis yang asam sekali. Kemudian jeruk nipis itu dibelah. Kemudian ditaruh di ujung lidah kawan-kawan semua. Diperas banyak sekali jeruk nipisnya. Asam sekali rasanya. Diperas makin banyak, dan makin banyak. Rasakan di ujung lidah kita. Rasakan di rongga-rongga mulut kita. Rasanya asam sekali. Asam sekali. Ditambah lagi, diperas lagi. Semakin asam, semakin asam. Boleh dibuka matanya Bun? Gimana Bun? Rasanya ada asin-asin gak sih Bun di mulut kita? Ada ya, ada rasa asin-asin sedikit, rasa ada kayak asam-asam sedikit. Pertanyaannya Bun, jeruk nipisnya mana? Jeruk nipisnya nggak ada. Jeruk nipisnya nggak ada. Cuman ada di pikiran kita, di mindnya kita. Itulah analoginya. Segala sesuatu itu terkadang jadi menyakitkan bukan karena lisannya orang lain, tapi terkadang karena pikirannya kita. Jadi Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menciptakan tubuh kita itu begitu sempurna. Ada kelenjar yang namanya pituitari di bagian sini ya Bun ya. Yang kelenjar ini Allah tugaskan untuk menciptakan hormon-hormon. Ada hormon bahagia, kemudian ada hormon kesedihan, ada hormon endorfin. Kemudian nanti kita belajar insya Allah ada pembahasan di slide terakhir. Jadi ketika pikiran kita itu berpikir tentang sesuatu, maka kelenjar pituitari kita akan bekerja. Yang kelenjar itu nanti bisa memerintahkan organ-organ dalam tubuh kita untuk merasakan asam, asin, untuk merasakan kesedihan, untuk merasakan kebahagiaan. Maha kuasanya Allah, maha besarnya Allah bisa menciptakan sistem yang seperti ini. Kembali lagi kita ke materi. Di slide selanjutnya, Kak Uci. Di sini ada pesan indah dari Nabi Musa alaihissalam. Yang doanya ini kita sering sekali mengucapkan ini. Kita sudah hafal semua insya Allah doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli.
Artinya apa, Bun? Ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Masya Allah, ternyata rumusnya kehidupan ini itu seperti ini, Bun. Polanya kehidupan yang diajarkan Nabi Musa itu seperti ini. Jadi, Rabbi shrah li sadri, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku. Yang pertama ternyata lapang dada dulu, Bun. Polanya kalau kita pengen Allah Subhanahu wa taala ini mengabulkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang menjadi tujuan kita. Yang pertama ternyata lapang dada dulu. Kalau dada kita sudah lapang, maka Rabbi shrah li sadri, habis itu wa yassir li amri. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Jadi ternyata yang pertama itu kata Allah, lapangkanlah dadamu dulu. Kita lapang dada dulu, kita ridha, kita terima, kita bersyukur. Jadi kata Allah, barang siapa yang bersyukur maka aku akan tambah nikmatku. Barang siapa yang berlapang dada, Allah akan mudahkan urusannya. Jadi terkadang kita terbalik, Bun. Saya akan lapang dada kalau saya bisa dapat apa yang saya pengen. Jadi kita seolah-olah kita itu menolak pola kehidupannya Allah inginkan. Kata Allah, lapang dada dulu. Setelah itu Allah akan mudahkan urusan kita. Setelah Allah mudahkan urusan kita, maka Allah akan mengabulkan permohonan kita. Allah akan mengabulkan apa yang kita cita-citakan. Nah ini, jadi polanya kehidupan. Yang pertama apa, Bun? Lapang dada, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Setelah itu Allah akan kabulkan hajat-hajat dan cita-cita kita. Kemudian ini, Bun, the power of lapang dada. Jadi ternyata, Bun, lapang dada itu adalah kunci kita bisa mendapatkan kemudahan dalam urusan dunia kita maupun akhirat kita. Jadi lapang dada itu yang pertama akan memudahkan urusan. Yang kedua akan mengundang rezeki. Jadi ada yang namanya magnet rezeki. Ternyata lapang dada itu adalah salah satu magnet rezeki. Kalau kita pengen rezeki kita luas, kita pengen usaha kita lancar, kita harus lapang dada dulu, Bun. Kita mudah mensyukuri nikmat Allah. Hal yang kecil-kecil yang selama ini kita lupakan, mulai saat ini kita bersyukur. Jadi SOP yang Allah inginkan itu, ketika kita bangun tidur, kita buka mata, itu kita berdoa, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita bersyukur kepada Allah. Kita itu dihidupkan kembali setelah kematian yang sementara. Ketika kita tidur, Bun, roh kita itu ada dalam genggamannya Allah. Mudah sekali buat Allah untuk gak balikin lagi roh kita, karena kita banyak dosa. Misalkan Allah udah kesel banget nih, gregetan sama manusia ini banyak dosa, Allah gak balikin lagi rohnya, itu gampang. Tapi Allah tidak begitu. Jadi, Bun, satu-satunya alasan sampai detik ini, sampai saat ini kita masih berada di dunia ini, itu adalah karena Maha Rahman Rahimnya Allah pengen kita beribadah kepada Allah. Allah masih pengen dengar doa-doa kita. Allah masih pengen dengar rintihan-rintihan kita. Allah pengen lihat sujudnya kita. Allah masih tunggu itu. Maka sampai detik ini Allah tidak ambil roh kita, Allah mencabut nyawa kita. Maka kita manfaatkan karunia Allah yang besar ini, Bu. Kita manfaatkan kesempatan waktu yang Allah berikan ini. Jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari. Next.
Mohon izin nanti jam berapa Pak Uci? Karena 12 menit, oh, Masya Allah. Sebenarnya materinya masih panjang Bun. Mohon izin nanti beberapa kita skip ya kemudian. Next slide. Insya Allah nanti kita sama-sama belajar tentang regulasi emosi dan kemudian juga kita belajar tentang sedikit tentang NLP. Semoga ini bisa menjadikan ziyadatul khair, ziyadatul barakah. Kita berizin agak cepat saja. Di sini ada pola hubungan. Seseorang yang lapang dada dan sempit dada. Jadi seseorang yang lapang dada itu work in harmony and blessing each other. Pola hubungannya dengan orang lain itu pengennya bekerja sama dan saling menyayangi. Jadi orang yang lapang dada, orang yang hatinya itu lapang, ketika bertemu sama orang lain itu bawaannya itu pengen bersinergi, pengen saling membantu dalam kebaikan, pengen saling memberikan manfaat, pengen ngajak ke kebaikan, pengen menolong. Nah itu ciri-ciri orang yang lapang dada. Kemudian yang sempit dada. Sempit dada ini pola hubungannya conquering and winning against honor. Pola hubungan dengan orang lain itu penuh persaingan dan berusaha mengalahkan orang lain. Jadi kalau ketemu orang itu bawaannya pengen nyaingin. Misalkan ada tetangga beli kulkas, kita yang menggigit. Oh bukan kita, orang lain di jauh sana. Ada tetangga beli kompor baru, tetangganya kepanasan. Jadi hasad. Orang yang sempit dada itu akan menyempitkan rezekinya, akan menutup jalan-jalan rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah, karena kebahagiaan itu akan hadir, akan Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang hatinya lapang. Jadi itu. Next. Hidup bukan perbandingan. Jadi supaya kita bahagia, kita itu tidak merasa insecure, kita itu mudah bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita sadari bahwa kita itu jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain dalam urusan dunia. Nah, kita garis bawahi. Dalam urusan dunia, kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena apa? Karena yang pertama, medan juang setiap orang itu berbeda-beda. Kita dilahirkan di keluarga yang berbeda. Kita dilahirkan di lingkungan yang berbeda. Medan juang kita tidak sama. Maka ketika dalam usia 35 tahun seseorang teman kita mungkin bisa jadi dosen, kita di usia 35 tahun kita masih kuliah lagi, gak masalah. Jangan pernah bandingkan kita dengan keberhasilan orang lain dalam urusan dunia. Nggak masalah. Mungkin kita memang terlambat, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah, memberikan nikmat lain yang jauh lebih besar dari itu. Mungkin sahabat kita di usia 35 tahun belum menikah, tapi sudah bisa S3 saat ini. Sementara kita saat ini baru merangkak mau ambil pasca sarjana misalkan. Tetapi pun dalam 13 tahun yang terlewat ini ada satu karunia yang kita mungkin lupa syukuri, yaitu apa Bang? Hadirnya buah hati kita, hadirnya putra putri kita yang mungkin selama 13 tahun ini kita benar-benar mendedikasikan umur kita, usia kita dan waktu kita untuk mendampingi tumbuh kembang mereka. Itulah anugerah yang luar biasa yang Allah sudah berikan kepada kita yang jarang kita syukuri. Ketika kita melihat teman kita sudah jadi dosen, sudah S3 dan lain-lain, kita menjadi insecure. Jangan. Karena Allah sudah berikan nikmat yang lain. Mungkin kita pernah mengubur mimpi-mimpi kita di awal pernikahan, tetapi sejatinya kita sedang membangun mimpi yang indah bersama keluarga kita. Maka itulah yang harus kita syukuri. Nikmat waktu, nikmat keluarga, nikmat bersama putra putri kita. Jadi jangan pernah kita merasa insecure dalam hidup. Kemudian next. Kemudian lapang dada ini Bun akan menghasilkan mental unacceptable. Apa itu mental unacceptable? Yaitu mental yang nggak bisa disakitin.
bahasa mudahnya ya Bun ya, mental yang tahan banting. Mau seperti apa saja sesuatu yang terjadi di sekitar kita, kita tetap fight aja. Ini mental uninsaltable, mental yang tidak bisa dibikin sakit hati. Nah, bagaimana supaya kita bisa punya mental uninsaltable? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menaikkan kapasitas intelektual kita. Dengan apa Bun? Belajar lagi, belajar terus, dan terus belajar. Tepuk tangan buat kita semua. Semangat ya Bun. Yang kedua, naikkan kapasitas spiritual kita. Tetap kembali kita belajar lagi, belajar terus belajar. Untuk apa Bun? Untuk kita semakin bermujahadah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya Bun, ketika kita berulang tahun milad, jatah kita di dunia ini sedang berkurang. Jadi kita itu sebenarnya setiap detik yang kita lewati hari ini itu berkurang jatah kita hidup di dunia ini. Maka kita terus belajar supaya setiap detik waktu yang kita lewatin ini itu kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kebersamaan kita hari ini untuk belajar lagi, belajar terus dan terus belajar bisa menjadi hujah kita nanti di yaumul hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, pentingnya kita terus belajar. Next. Kemudian ini boleh dijadikan status story WA, Instagram dan lain sebagainya. If you want your children to be happy, you go first. Apa artinya Bun? Kalau kita pengen anak kita itu happy, anak kita itu bahagia, kita harus bahagia dulu. Caranya Bun, bagaimana? Yuk kita sama-sama kita meregulasi emosi. Masya Allah, jadi emosi kita ini Bun sebenarnya sering bikin ada kebocoran energi dalam diri kita. Akhirnya apa Bun? Kita jadi capek banget. Misalkan kalau kita lagi emosi, kita lagi marah, ritme nafas kita itu gimana Bos? Ngos-ngosan. Kemudian yang punya genetik darah tinggi, tensinya naik. Akhirnya apa Bun? Lelah. Kurang lebih seperti ini ya Bun ya, berasap, ada petirnya, kira-kira seperti itu. Nah, regulasi emosi kita sebut juga dengan emotional intelligence. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri. Dengan tujuan apa Bun? Dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan juga mental kita, serta mengharmoniskan hubungan komunikasi. Komunikasi dengan siapa Bun? Dengan diri sendiri, dengan orang lain tentunya. Jadi Masya Allah, ternyata regulasi emosi ini bisa bikin kita sehat. Bisa bikin kita sehat secara fisik dan mental. Mohon izin kita agak cepat ya Bun. Next. Nah, dalam Quran surah Ali Imran ayat 159, kita baca artinya saja untuk menyikat waktu. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah berbulankan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi Masya Allah, hidup itu sebenarnya simpel Bun. Cuma ini aja sebenarnya. Kita itu suruh beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian kita disuruh untuk beramal soleh, berbuat baik, bersikap lemah lembut. Artinya apa Bun? Kita diperintahkan untuk meregulasi emosi-emosi kita. Supaya apa? Supaya kita nggak terpeleset, akhirnya kita kecemplung ke dalam neraka. Ada orang yang kemudian terpeleset lisannya yang menyebabkan
seseorang tersebut masuk neraka. Please. Kemudian next ya. Jadi ada sebuah case next ya Kak ya. Mohon izin ini di skip ya Bun ya. Karena kita sudah mengetahui bersama tentang hati. Jadi hati itu adalah segumpal daging. Jika segumpal daging ini baik, maka baiklah seluruh jasad kita. Jika segumpal daging ini rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Rusaklah dunia dan akhiratnya. Dan hati ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama itu qalbun sahih, qalbun salim, hati yang sehat. Yang kedua qalbun maridun, hati yang sakit. Yang ketiga qalbun mayyitun, hati yang mati. Insya Allah kita kalau yang ketiga ini nggak masuk kategori ini ya Bang. Tapi kadang-kadang kita masih masuk ke kategori yang kedua, qalbun maridun. Next. Nah ini kita boleh sedikit ice breaking ya Bun ya, supaya kita nggak ngantuk. Kita pegang dada kita Bun, hati kita sebelah kiri Bun. Rasanya gimana Bun? Hangat kah? Hangat? Ya, rasanya hangat. Karena apa Bun? Karena dalam jantung kita ini ada 40.000 neuron. Masya Allah, 40.000 neuron dalam jantung kita. 40.000. Itu bagaimana ya bentuknya? Kita gak bisa membayangkan. Allah itu Masya Allah Maha Kuasa di atas segalanya, bisa menciptakan sampai segitu detailnya. Yang satu saja mungkin serabut ini bermasalah, maka tubuh kita bermasalah. Begitupun juga dengan qalbu. Kalau dalam hati kita itu masih ada hasad, dalam hati kita itu masih ada dendam, maka Masya Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan tidak akan nyampe pahala sholatnya seseorang, puasanya seseorang, tidak akan diangkat sampai 1 jengkal di atas kepalanya pun, jika di dalam hatinya itu masih ada nyimpen rasa dendam. Jadi rasa dendam itu, Masya Allah, itu sangat merugikan diri kita sendiri. Kita capek-capek sholat, kita capek-capek puasa, tapi Masya Allah, pahala kita masih tertahan gara-gara kita itu nggak ridho, gara-gara kita itu dendam, benci sama orang lain. Kata Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 22, apakah engkau tidak ingin bahwa aku mengampunimu? Gitu kata Allah. Jadi Masya Allah Bun, nanti Insya Allah kita belajar bersama untuk terapi memaafkan, pergian terapi, supaya apa? Supaya kita itu nggak dirugikan sama satu sifat ini tadi, sifat dendam. Next ya. Nah, kemudian di sini mengatur emosi. Di sini ada gambar otak kita Bun, yang Masya Allah Allah ciptakan itu begitu sempurna bagian-bagiannya, yang kita sendiri pun, saya sendiri pun juga tidak hafal apa bagian-bagian dalam otak kita. Tapi Masya Allah, Allah izinkan sampai saat ini otak kita itu masih berfungsi dengan baik, tanpa kita tahu apa saja bagian-bagiannya, apa saja fungsi-fungsinya. Jadi dalam otak kita Bun, itu ada yang namanya limbic system. Ini ada talam, hippocampus, amigdala dan lain sebagainya. Mohon izin. Jadi ketika kita meregulasi emosi, kita itu tempatnya di sini Bun, di tengah-tengah itu. Kemudian next kan? Next. Ya. Nah, di sini Bun, tempat kita meregulasi emosi itu ada di sini. Kemudian di depan sini, ini ada prefrontal cortex atau akal. Nah, ini kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk sering elus-elus keningnya anak, ya Bun ya. Jadi ada satu sunnah ketika suami istri baru menikah, ya Bun, suami disunahkan untuk mendoakan istri di ubun-ubun, dielus.
Dan anak-anak itu juga sering dielus bagian ubun-ubunnya. Karena apa? Karena ternyata ini Bun, di bagian depan sini itu ada namanya prefrontal cortex, akar. Jadi kalau misalkan anak-anak punya trauma, punya luka batin, itu salah satu terapinya kita sering elus-elus ubun-ubunnya. Ketika nanti sang anak menjelang mau tidur, ketika otaknya sedang dalam kondisi alfa, nanti insya Allah kita belajar apa itu kondisi alfa, beta, dan theta, delta. Nah, ketika dalam kondisi yang alfa, itu kita mudah sekali masukkan sugesti-sugesti positif. Kita pengen anak kita misalkan apa dulu, jadi anak yang baik, jadi anak yang penurut, jadi anak yang penyayang. Ketika anak kita mau tidur, terus Bun, ubun-ubunnya sambil dibisikkan, anakku, bismillah, semoga engkau menjadi anak yang solih, jadi hafiz Quran. Nah itu nanti gelombangnya akan masuk ke dalam otak anak, karena disinilah disimpan akalnya anak-anak. Nah kemudian di belakangnya ada watak belakang, dan di sini ada namanya batang otak. Jadi ketika emosi itu sudah diregulasi di bagian tengah ini Bun, nanti akan diteruskan ke batang otak dan akan diteruskan ke seluruh tubuh kita. Jadi itu tadi yang bukti dari hadis yang disebutkan tadi bahwa ketika segumpal daging itu baik, artinya apa Bun? Kolbu itu baik, masuk ke dalam otak kita, diproses menjadi hal yang baik, kemudian diteruskan ke seluruh tubuh, maka itu akan menstimulasi tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan kebaikan. Next, mohon izin. Allah anugerahkan hipotalamusnya itu lebih luas. Nah, hipotalamus ini fungsinya apa Bun? Jadi dalam Al-Quran Allah menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai pemimpin kawan bagi nisa, bagi para wanitanya. Jadi hipotalamus yang luas ini ternyata secara fitrahnya laki-laki itu akan melindungi wanita. Dari kecil, dari sejak lahir sudah terbentuk. Laki-laki itu fitrahnya pengen melindungi wanita. Nah, hipotalamusnya laki-laki 2,5 kali lebih luas dibandingkan perempuan. Nah, hipotalamus itu di bagian yang merah ya Bun. Kalau tadi talamus itu bagian tengah, tempat kita regulasi emosi. Kemudian hipotalamusnya itu di bagian bawah, yang merah. Nah, kemudian next, pusat menjaga keamanan. Nah ini fungsi hipotalamusnya. Next kan, kita bismillahirrahmanirrahim, untuk bahasan ini kita agak serius, nggak apa-apa ya Bun ya, tentang emosi dan luka batin. Next, kita belajar dari satu case yang di tahun 2023 itu pernah terjadi di Kota Depok, yang mungkin kawan-kawan semua sudah pernah membaca ini di media sosial. Jadi kala itu ada seorang anak yang dengan begitu sadis membunuh ibu kandungnya dengan 50 tusukan pisau dapur. Masya Allah, kita nggak kebayang ya Bun ya, ketika kita melihat ibu kita sedih ataupun menangis, hati kita seperti teriris-iris. Tetapi ini bagaimana bisa terjadi seorang anak kandung membunuh ibu kandungnya dengan cara yang sangat sadis? Masya Allah. Next, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ada satu sebab kenapa sang anak bisa begitu tega untuk membunuh ibunya. Karena lisan ternyata. Lisannya seorang ibu. Lisannya seorang ibu yang ketika tidak bisa meregulasi emosi bisa menjadi terpleset, sering
mengeluarkan kata-kata yang menjadikan luka batin yang bertumpuk bertahun-tahun di dalam dada anaknya, dalam hati anaknya. Kalimat itu sebenarnya sepele. Kamu tuh dari lahir sampai detik ini coba sebutin satu saja yang bikin orang tuamu bangga. Sang ibu menjas anaknya, melabeli anaknya menjadi anak yang tidak pernah membuat ibunya bangga. Padahal kita tidak pernah tahu pun seberapa besar perjuangan anak kita. Setiap anak dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tidak sama, walaupun itu kembar. Jadi Masya Allah, karena terplesetnya lisan seorang ibu bisa menyebabkan kejadian yang begitu Masya Allah, begitu mengerikan. Jadi terkadang kalau kita lagi capek, kita sering bilang sama anak begitu ya, bisa nggak sih kamu tuh bantu mama, bisa nggak sih kamu tuh bikin mama senang? Ya Allah, ternyata itu menorehkan luka batin yang dalam di hati sang anak. Insya Allah, kita sama-sama nanti beristighfar. Ketika kita pulang, kita temui anak kita, peluk pun. Kita peluk, kita mohon maaf sama anak kita. Maafin mama nak, mama tidak bermaksud untuk menyakiti hatimu, mama gak bermaksud untuk marah-marah. Kita akui Bun, sesungguhnya mama ini cuma capek. Hanya capek, lelah yang mama gak tahu bagaimana menanggulangi lelah ini. Kita ngaku sama anak kita peluk. Next. Nah, di sini ada yang namanya level emosi. Jadi level emosi ini Bun, dalam tazkiyatun nafas ada yang namanya nafas lawamah, nafas amarah, dan nafas mutmainnah. Nah, Masya Allah, Allah itu begitu luar biasa menciptakan tubuh kita. Jadi ada yang namanya gelombang elektromagnetik yang bisa diukur. Ketika kita dalam fase nafas lawamah itu terdiri dari apatis, kemudian sedih dan takut. Itu kita level emosi kita itu lagi mengkhawatirkan, hampir saja masuk ke level yang depresi kalau kita nggak cepat-cepat obati. Ya Bun, ketika kita merasa apatis itu 50 Hz, ketika kita merasa sedih 75 Hz, takut itu 100 Hz. Yang semuanya ini menjadikan diri kita itu lemah. Ketika kita kecewa, rasanya nggak pengen ngapa-ngapain ya Bun. Ketika kita lagi sedih, lagi down, rasanya seluruh badan kita itu tiba-tiba lemes seketika. Nah ini, kita yang harus hati-hati dengan nafas lawamah. Kemudian di atasnya ada yang namanya nafas amarah. Nafas amarah ini terdiri dari rakus, kemudian marah dan sombong. Rakus, marah, dan sombong. Masya Allah, 3 hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan pun dilemparkan dari surga, dihukum di dunia. Kesalahannya cuma satu, gara-gara sombong, merasa dalam dirinya itu ana khairun minkum, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Nah, ini yang bahaya. Ketika kita merasa ana khairun minkum, maka itu bisa menggerus amal-amal kebaikan kita, menggerus pahala-pahala kita. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, nafas mutmainnah. Nafas mutmainnah ini masuk ke zona ikhlas, zona ridho. Nafas mutmainnah ini terdiri dari semangat, kemudian ridho, menerima, kemudian damai dan pencerahan. Nah, bersemangat, betul. Dan nafas mutmainnah ini Bun, semangat, menerima, damai dan pencerahan ini bisa menghadirkan energi positif. Jadi Masya Allah, energi positif itu luar biasa. Ketika kita melakukan suatu kebaikan, maka itu akan menjadi magnet
yang menarik kebaikan dari alam semesta ini hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita membahagiakan orang lain, maka Allah akan hadirkan orang lain untuk membahagiakan kita dalam kesempatan yang lain. Jadi luar biasanya ketika seseorang melakukan suatu kebaikan. Kemudian yang bahaya, Bun, ada yang namanya bipolar. Bipolar itu ketika sebentar merasa depresi, sebentar kemudian merasa sangat bersemangat. Jadi sifatnya itu bisa berubah dalam waktu hitungan detik. Nah ini yang bahaya. Ketika tidak diobatin, itu yang pertama ketika depresi, jika dia tidak melukai dirinya sendiri, maka dia akan melukai orang lain. Selanjutnya, pemulihan jiwa. Pemulihan jiwa ini sebenarnya pembahasannya panjang, Bun. Tapi intinya kita tidak akan merasa sakit kalau kita tidak mengizinkan hati kita menjadi sakit. Jadi sebuah kapal tidak akan tenggelam jika dindingnya nggak bocor. Maka yang harus kita jaga apa, Bu? Pikirannya kita. Supaya pikiran kita itu tidak memikirkan hal-hal yang membuat diri kita menjadi sakit. Supaya pikiran kita itu selalu bisa positif. Ada salah satu quotes yang indah, be positive, be healthy. Jika kita berpikir positif, maka kita akan sehat secara fisik maupun secara mental. Next, selanjutnya adalah manajemen stres. Manajemen stres, apa itu stres, Bun? Kita itu kadang-kadang sering bilang, aduh saya lagi stres nih, aduh si Bulan lagi stres nih, dari tadi orang-orang dulu. Nah, sebenarnya stres itu apa sih, Bun? Pengertian stres adalah sebuah tekanan psikologis dan fisik yang bereaksi ketika menghadapi situasi yang dianggap berbahaya atau tidak diinginkan. Jadi stres itu, Bun, next. Stres itu sebenarnya ada stres positif, ada stres yang negatif. Stres yang positif itu fungsinya apa, Bu? Untuk menjadi alarmnya kita. Kalau kita nggak punya rasa stres misalnya, Bu, kita lagi menyeberang jalan, tiba-tiba ada mobil truk yang kenceng lewat, kita nggak punya rasa stres, kita akan biasa aja, kita tetap lalu-lalang aja di situ. Kita nggak punya alarm yang bilang bahwa itu adalah bahaya. Jadi stres itu, Bu, ada stres positif. Stres positif itu yang bisa menjadi alarm buat kita untuk memberi tanda bahwa kita sedang dalam bahaya. Kita harus mempertahankan diri. Nah, kemudian stres yang negatif. Nah, stres yang negatif itu stres yang memberikan pengaruh negatif terhadap fisik kita ataupun mental kita. Jadi stres itu ada penyebabnya. Penyebabnya yang satu faktor eksternal, yang satu faktor internal. Faktor eksternal itu disebabkan oleh kejadian atau situasi di luar diri kita, di luar kendalinya kita. Kemudian yang dari dalam diri dipicu oleh keadaan dirinya yang menyebabkan emosi hati dan pikirannya terganggu. Faktor internal ini umumnya dipicu oleh dua hal. Yang pertama kehilangan, dan yang kedua adalah penolakan. Jadi semakin kita nggak ridho sama Allah, apa yang Allah takdirkan dalam hidup kita, maka kita akan semakin tersiksa oleh hal itu. Next, ya. Penyebab stres. Nah, ini tadi ada yang dari luar dan dari dalam, ya, Bu, ya. Mohon izin kita skip saja. Nah, kemudian mind and body are one system and affect each other. Jadi pikiran dan tubuh kita adalah satu kesatuan sistem yang saling mempengaruhi. Kalau pikiran kita sehat, insya Allah tubuh kita akan sehat, akan kuat dan bersemangat. Insya Allah. Next. Di sini ada dampak fisiologis, psikologis dan perilaku. Ternyata semua itu berdampak sama kesehatan, ya, Bu, ya. Jadi ketika kita menghadapi stres, itu ada yang namanya psikosomatis.
Psikosomatis ini berefek pada banyak hal, mulai dari pusing dan ingin keluar dari situasi tertentu, timbul rasa nyeri, sering gemetar gigi, ketakutan ya bun, kemudian sakit kepala, migrain. Kadang-kadang itu bisa disebabkan karena kita itu terlalu banyak pikiran. Kita nggak menerima sesuatu, nggak menerima takdirnya Allah, terlalu banyak pikiran dan tekanan. Akhirnya apa? Akhirnya memicu kelenjar pituitari kita memproduksi hormon stres. Kemudian jantung berdebar dan lain sebagainya. Next. Strategi mengelola stres, menghilangkan stresor. Kemudian yang kedua, menjauh dari stresor, mengubah persepsi terhadap stresor, mengendalikan konsekuensi dari stres, menyediakan dukungan untuk menghadapi stres. Intinya, jika kita sedang merasa tidak baik-baik saja, kita kembalikan lagi semuanya kepada Allah. Ya Rabb, ini semua adalah darimu, dan hamba yakin Engkau lah yang akan menyelesaikannya. Itu yang pertama kali harus kita yakini. Menjauh dari stresor, menjauh dari sesuatu yang negatif yang merugikan diri kita, merusak mental kita, memberikan pengaruh yang buruk. Itu harus kita hindari. Dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 1-10 itu ada namanya 10 suplemen hati. Salah satunya adalah kita sholat tahajud, kemudian kita warotil Quran tartilan, baca Quran dengan tartil. Dan di ayat terakhirnya, di ayat 10, jika kita menghadapi situasi yang negatif, menghadapi lingkungan yang negatif, yang tidak membangun buat kita, maka tinggalkanlah dengan cara yang baik kepada Allah. Jadi itu kita meninggalkan, menjauh dari stresor, menyediakan dukungan. Artinya apa Bu? Cari circle yang positif, cari teman-teman yang positif, circle yang positif, yang membangun, yang senantiasa mengajak pada kebaikan, senantiasa mengajak kepada mujahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, selanjutnya. Masih semangat Bun? Masih. Biar semangat lagi ya Bun ya. Kita teriak, apa kabar Bunda? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Jangan kita belajar lagi, belajar terus belajar. Next ya Bunda. Biar jangan terus. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Belajar lagi, belajar terus belajar. Semuanya baik. Di pembahasan yang terakhir kita belajar tentang hormon. Kelola stres dengan hadirkan 4 hormon kebahagiaan. Nah, ini hormon-hormon yang penting yang kita harus selalu hadirkan setiap hari dalam kehidupan kita jika kita pengen sehat jasmani dan rohani kita. Yang pertama adalah dopamin. Hormon dopamin. Dopamin adalah bahan kimia penting dalam otak yang bertugas menyampaikan rangsangan ke seluruh tubuh. Nah, dopamin ini juga dikenal sebagai hormon rasa senang, yang merupakan bagian penting dalam sistem otak. Hormon ini kerap dikaitkan dengan memberikan kesenangan dalam pembelajaran serta fungsi sistem saraf motorik. Jadi hormon dopamin ini penting banget buat anak-anak, buat anak-anak, buat kita juga penting para bundanya, karena kita selalu belajar lagi, belajar terus dan terus belajar. Ketika kita belajar Bun, tubuh kita akan mengeluarkan hormon ini, hormon kebahagiaan. Maka kita sering melihat para pembelajar yang memang senang belajar, maka tubuhnya akan lebih sehat daripada yang di rumah aja, yang nggak melakukan apa-apa. Kata Allah dalam Quran surah Al-Jumu'ah, kita Allah perintahkan untuk bertebaran di muka bumi ini. Diperintahkan untuk bertebaran, untuk mencari rahmatnya Allah. Kata Allah, kita itu harus bergerak terus. Karena dengan bergerak tersebut kita bisa menjadi sehat.
sehat secara jasmani dan secara rohani, sehat fisik dan mental kita. Nah, cara menghadirkan hormon dopamin tadi adalah dengan olahraga, tertawa, memasak, dan makan enak. Termasuk dengan kita bergerak terus, belajar lagi, belajar terus, dan terus belajar. Kemudian selanjutnya, hormon serotonin. Hormon serotonin adalah salah satu hormon bahagia yang dapat membantu meregulasi suasana hati atau mood, tidur, nafsu makan. Nah, untuk yang balitanya susah makan, kita harus maksimalkan hormon ini, serotonin. Tidur, nafsu makan, pencernaan, dan juga memori. Ternyata memori itu dipengaruhi dengan hormon ini juga, Bu. Kalau kita pengen anak kita ingatannya kuat, kita maksimalkan hormon ini. Bagaimana caranya? Dengan menghadirkan dengan cara berjemur, message. Yang suka message ya Bu ya, pijet. Kemudian jalan-jalan, bergerak intinya, dan mendengarkan musik. Dalam hal ini mungkin kita murotal dan lain sebagainya. Jadi Masya Allah, hormon ini luar biasa Bu. Yang perlu kita garis bawahi, memori. Di sini kita sering ketika kita punya kakek ataupun nenek yang sudah lanjut usia, dokter menyarankan untuk kalau pagi diajak berjemur, kemudian diajak jalan-jalan, diajak bergerak. Untuk apa Bu? Ternyata ini supaya moodnya baik, suasana hatinya baik, nggak uring-uringan, dan juga tidur, kualitas tidur dan nafsu makan serta memorinya itu baik. Jadi orang yang banyak bergerak, orang yang senantiasa sering olahraga, aktif, memberikan manfaat, itu Masya Allah ketika tua Bu tidak gampang pikun. Jadi mohon izin menceritakan, beliau adalah nenek saya, ibunya dari Mbah Buyut saya. Usia beliau 120 tahun. Masya Allah. Dan Allah masih karuniakan kesehatan, dan beliau tidak lupa dengan setiap cucu yang kalau lebaran itu hadir ke rumah beliau. Ternyata apa Bun? Ternyata rahasianya adalah selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Beliau punya amalan satu yang gak pernah ditinggalkan. Kalau selesai sholat maghrib itu selalu baca Yasin. Baca Yasin, karena yang paling dihafal Yasin. Tapi istiqomah sampai sekarang beliau berusia 120 tahun. Setiap habis maghrib itu selalu baca Yasin. Dan beliau senangnya bergerak, nggak mau apa-apa dilayani oleh anak atau cucu, bahkan ibu sendiri, bahkan kakak sendiri. Jadi itu ternyata Masya Allah, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, ketika kita bergerak, Allah akan berikan kesehatan dan anugerah yang luar biasa, yaitu memori kita terjaga. Kemudian selanjutnya, oksitosin. Oksitosin adalah salah satu hormon dalam tubuh yang terkenal dengan sebutan hormon cinta. Nah, ini ya Bu ya. Oksitosin merupakan hormon penting yang berkaitan dengan kelahiran, menyusui, dan ikatan kuat antara orang tua dan anak. Jadi Masya Allah, oksitosin ini luar biasa. Semakin kita peluk anak kita, hormon ini akan semakin muncul. Hormon ini akan semakin muncul, baik untuk diri kita sendiri dan untuk anak kita. Luar biasa. Dan selanjutnya, hormon endorfin. Masya Allah, hormon endorfin ini luar biasa pengaruhnya Bu. Ketika kita, Masya Allah, hypnobirthing, hormon ini yang paling berperan. Hormon endorfin merupakan hormon peredam nyeri alami. Jadi Masya Allah, Allah itu sudah anugerahkan paracetamol alami dalam tubuh kita. Tinggal kita yang memaksimalkan untuk mengeluarkan hormon tersebut. Hormon peredam nyeri alami dalam tubuh yang diproduksi oleh tubuh sebagai respon dari perasaan stres dan tidak nyaman.
Dan cara menghadirkan hormon endorfin antara lain dengan berolahraga, bergerak, nonton film, dan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Dan yang utama adalah waratil Qur'ana tartila, interaksi dengan Al-Quran. Selanjutnya, nah, ini tentang conscious mind, critical area, dan subconscious mind. Jadi pikiran sadar dan alam bawah sadar. Selanjutnya, ya di sini. Di sini ada beberapa gunung es. Sebenarnya gunung es itu lebih besar yang tampak atau lebih besar yang terendam air? Lebih besar yang terendam air. Itulah pikiran kita. Jadi pikiran kita itu yang 12%-nya itu adalah pikiran sadar. 88%-nya adalah pikiran bawah sadar. Pikiran sadar kita itu mempengaruhi analisa, kognitif, logika, perbandingan, dan memori jangka pendek. Nah, kemudian pikiran bawah sadar itu 88% ternyata. Ini mempengaruhi kebiasaan, kepribadian, refleks, nilai kehidupan dan kepercayaan, otonomi rasa sakit, emosi, memori jangka panjang, dan kreativitas. Masya Allah. Next. Nah, di sini ada yang namanya hypnosis stage and brainwave. Jadi di sini ada kondisi otak yang conscious area, otak beta, alam sadar kita, otak sadar kita di kondisi beta. Beta ini antara 14 sampai 100 Hz. 14 sampai betul. Kondisi kita lagi sadar. Kondisi kita lagi fokus melakukan sesuatu. Nah, ketika kita lagi dalam kondisi ini, kita disugesti apapun nggak akan masuk, mental semuanya. Terutama buat laki-laki ya Bun ya. Ketika kita pengen sesuatu, permintaan kepada laki-laki, kepada suami misalkan, cari momen di mana suami itu nggak lagi dalam kondisi beta, nggak lagi sibuk. Karena apa Bun? Ketika dalam kondisi beta ini kita sampaikan apa yang kita inginkan, karena otaknya memproduksi hormon kortisol dan norepinefrin yang menyebabkan cemas, khawatir, marah, dan stres, semuanya akan lengkap, nggak ada di ACC. Beda kalau misalkan kita dalam kondisi alpha. Dalam kondisi alpha ini, dalam kondisi yang gimana Bun? Yang relax. Jadi otak memproduksi hormon serotonin dan endorfin yang menyebabkan nyaman, tenang, dan bahagia. Jadi Bun, kondisi otak alfa ini biasanya sebelum tidur atau bangun tidur. Kalau dalam kondisi ini kita berikan sugesti positif, insya Allah masuk, insya Allah nyampe. Sugesti positif ke anak, sugesti positif ke suami, dan ke siapapun. Jika dalam kondisi otak yang ini alfa, insya Allah nyampe. Kemudian ada namanya kondisi theta, masih dalam hipnosis state, yang bisa dihipnosis juga, tetapi otak memproduksi hormon melatonin yang mampu membuat seseorang merasa sangat rileks, ikhlas, pikiran hening. Jadi kalau kita mau afirmasi dalam kondisi otak alfa ataupun theta. Nah, kondisi delta. Kondisi delta ini apa Bun? Kondisi yang non sugestif. Kondisi lagi tidur pulas. Kalau seseorang lagi tidur pulas, kita mau ngomong apa saja, nggak akan terekam dalam otaknya. Kondisi delta adalah kondisi tidur pulas tanpa mimpi, jadi deep sleep. Tapi bagusnya kondisi delta ini Bun, kita sel-sel dalam tubuh kita itu bisa bertumbuh dengan baik. Kalau kita lagi capek, lagi nggak fit, kita bisa deep sleep dalam kondisi delta, bangun kita segar. Beda kalau misalkan kita tidur, kemudian kita bermimpi, bangun biasanya capek. Nah, gitu. Next, kan? Nah, kemudian kita masuk di sesi terakhir, forgiveness terapi. Terapi memaafkan. Nah, terkadang Bun,
yang membuat dalam hati kita itu masih ada rasa sempit, masih ada rasa sesak di dada ketika kita masih menyimpan luka batin akibat perilaku seseorang. Artinya apa, Bun? Kita masih nyimpen dada. Terkadang kita suka ngomong gini, si fulan menzalimi saya, biarin aja lah, nanti biar Allah yang balas. Hati-hati, Bun. Ketika kita memilih jadi silent people dan kita masih ada dalam hati kita itu, biarin aja Allah yang balas. Artinya apa, Bun? Kita itu belum ikhlas memaafkan. Dalam hati kita itu masih ada ganjalan. Yang ganjalan itu bisa jadi, naudzubillah, bisa jadi penghalang rahmatnya Allah, bisa jadi penghalang pahala-pahala kita itu nyampe ke Allah. Maka kita sering-sering muhasabah. Kata Rasulullah diajarkan kepada para sahabat dan juga pada umatnya Rasulullah, ketika kita mau tidur disunahkan kita itu memaafkan setiap orang yang menyakiti kita. Maafin setiap orang yang nyakitin kita hari itu. Jadi kita tidur bisa dalam keadaan yang deep sleep, sehingga kita bangun itu bisa lebih sehat, kita bangun itu bisa lebih bahagia, hati kita lapang. Nah, bagaimana supaya kita bisa memaafkan dengan sepenuh hati? Yang pertama, memaafkan bukan berarti melupakan. Beda definisi antara memaafkan dan melupakan. Kalau memaafkan kita ridho, kita bahagia, kita menerima dengan apa yang Allah berikan. Tetapi ketika melupakan ini urusannya dengan fungsi kognitif otak, penurunan fungsi kognitif otak. Jadi kalau kita minta sama Allah, ya Allah saya pengen lupa, artinya apa, Bun? Kita minta sama Allah supaya otak kita itu fungsi kognitifnya menurun, sehingga kita lupa. Jadi kita bisa lupa itu karena itu tadi ada fungsi kognitif otak kita yang menurun. Jadi sekarang kita rubah doa kita, ya Allah, tolong mudahkanlah hamba untuk ridho, untuk memaafkan. Karena semakin kita berusaha kuat untuk melupakan, akan kita semakin ingat. Akhirnya apa? Semakin tersiksa. Yang kita lakukan adalah berserah diri kepada Allah. Ya Rabb, tolong bantu hamba untuk bisa mudah memaafkan si fulan. Memaafkan tidak harus memberitahu. Kalau kita sudah maafin teman kita nggak harus ngasih tahu, saya udah maafin kamu loh. Padahal teman kita sudah lupa. Emang saya salah apa ya? Jadi memaafkan tidak harus memberitahukan. Kemudian yang ketiga, mohon izin cepat saja ya Bun. Memaafkan adalah untuk kenyamanan diri sendiri. Jadi ketika kita memaafkan orang lain, maka hati kita akan damai, akan lapang, nggak akan sesak lagi. Dan tentunya kita akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demi kemuliaanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka maafkan saudaramu. Kemudian selanjutnya, next Kak. Dalam Quran surat An-Nur tadi sudah kita bahas. Next, aspek memaafkan. Yang pertama, tidak ada lagi keinginan untuk balas dendam. Jadi dalam hati kita itu nggak ada keinginan nanti biar Allah saja yang balas. Ya ada. Dalaman aja kita. Kemudian yang kedua, tidak lagi menghindari atau menjaga jarak. Jadi kalau kita sudah ikhlas memaafkan, kita nggak lagi menghindar. Kalau ketemu saya hello, assalamualaikum, salam, alhamdulillah, barakatuh. Kemudian ketiga, keinginan untuk berdamai dengan orang tersebut. Jadi kita pengen nyambung silaturahim. Next, agar mudah memaafkan. Yang pertama, sadari bahwa diri kita itu tidak sepenuhnya benar dan orang lain tidak sepenuhnya salah. Jadi selama kita itu masih predikatnya sebagai manusia, itu tempatnya salah dan hilang. Begitupun kita, begitupun orang lain. Orang lain punya salah sama kita, barangkali kita juga punya salah sama orang lain. Maka jika kita sudah sadari ini, hati kita akan lebih lapang.
Yang kedua, menyadari dan menerima rasa yang hadir. Ketika Allah titipkan rasa sakit, terima. Alhamdulillah ala kulli hal, ini adalah takdir darimu ya Allah, pasti ini yang terjadi. Kemudian yang ketiga, relasi dengan pikiran dan perasaan kita bukan tentang orang lain. Jadi hidup itu pun sebenarnya adalah tentang bagaimana kita menyikapi. Hidup itu bagaimana tentang kita. Yang merasakan bahagia itu kita. Yang bisa menyebabkan bahagia itu juga dari dalam diri kita. Maka yang kita perbaiki adalah pikiran kita. Kemudian memaafkan tidak akan berubah masa lalu, tetapi melapangkan masa depan. Dan memaafkan belum tentu berubah orang lain, tetapi memaafkan akan menyehatkan batin kita. Mungkin itu saja Bunda. Dan terakhir, closing statement kita hari ini, hidup itu hanya tentang bagaimana cara kita menikmati dan menghiasi hati dengan kesyukuran. Sebuah kesyukuran yang bukan hanya karena kita mendapatkan nikmat, tetapi juga kesyukuran sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengambil apa yang melekat pada diri kita dan apa yang masih kita butuhkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Jika ada kebaikan, itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kekurangan atau kesalahan, itu hadiah dari diri saya pribadi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.